Polsek Jember. Yang dari Polres sudah ada Pak Ditut, nanti akan disusul dari tim Pak Kejaksaan, dari tim Inspektorat, Pak Sekretaris, Pak Irban, dari teman-teman Dinas Pendidikan, ada Pak Sekdin ya tadi ya. Oh iya Pak Sekdin mesti nanggil Pak Sekdin. Monggo Pak Sekdin, ada Bunur, kursinya Bunur, mewakili Pak Kadis. Kursinya itu ditambah satu di sini. Pak, monggo Pak Sekdin di atas. Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah, Bapak Ibu, komite, pengurus sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya ditakdirkan untuk bertemu di majelis di lantai 4. Insya Allah panjenengan sudah beberapa kali di sini atau mungkin ada yang pertama kali. Mudah-mudahan pertemuan kula panjenengan sedaya di hari ini nanti akan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pengajaran yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Inspektorat bahwasanya pada hari ini nanti akan kita sampaikan beberapa materi, beberapa informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang melandasi khususnya pelaksanaan SPMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang melandasi mengapa SPMB ini barangkali panjenengan semua tadi sudah disampaikan Pak Moderator, Pak Sekretaris, yang barangkali belum pernah ketemu, nanti biar tidak penasaran tadi si ngomong sopo gitu ya, karena pagi-pagi masih ngantuk Bapak Ibu? Belum ya? Belum ngantuk atau sudah ngantuk? Sampun ngopi? Dereng. Mestinya pun sarapan dan griya plus ngopi ini. Nggih. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati melaksanakan tugas di Inspektorat untuk membantu Pak Bupati dalam kerangka pengawasan kegiatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di pemerintah Kabupaten Gresik. Insya Allah kula sampun lebih dari 25 tahun mengabdi di Pemda Gresik. Wonten sing 30 tahun? Sampun nggih? Wonten sing 40 tahun? Dereng. Makin purna niku 40 tahun. Lek umure 40 tahun kerja niku biasa nggih, mulai SMA pun kerja. Insya Allah 20 tahun, 30 tahun kata nggih. Panjenengan ingkang dados guru, dados kepala sekolah, dados komite, insya Allah sampun senior sedaya. Makanya nanti kita berdiskusi menyampaikan hal-hal yang pokok berkaitan dengan supaya pelaksanaan SPMB di Kabupaten Gresik nanti bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Next, tidak bisa ini ya. Ada beberapa hal nanti yang kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, utamanya yang melandasi mengapa Inspektorat ini mengundang panjenengan semua. Ada beberapa hal nanti yang melandasi mengapa SPMB ini juga perlu dikawal.
baik itu dalam tataran kebijakan nasional maupun kebijakan pemerintah daerah. Ini menjadi atensi kita bersama, makanya di sini juga kita undang, kita hadirkan narasumber dari beberapa instansi terkait, dari Polres ada, dari Kejaksaan juga ada, dari Inspektorat juga ada. Makanya temanya nanti juga sajane pagi-pagi ini ya mestinya temanya sing rada seneng-seneng gitu ya, tapi temanya rada ngeri gitu ya. Ngeri-ngeri sedap terkait dengan pencegahan korupsi, terkait dengan pencegahan pungli dan seterusnya. Ini menjadi amanat pemerintahan yang sekarang maupun baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah gitu ya. Beberapa hal yang melandasi Bapak Ibu sekalian, mulai dari undang-undang, panjenengan biasa dan sekolahan ngajar dasari opo pelajaran mesti ono dasari, terutama dasari aturan ya. Aturan-aturan yang melandasi mengapa SPMB ini juga perlu disosialisasikan terkait dengan materi pencegahan korupsi. Ada undang-undang korupsi, ada peraturan presiden tentang saber pungli, ada surat edaran KPK. Bahkan KPK pun juga memberikan atensi kepada proses penyelenggaraan SPMB yang kemarin namanya PPDB. Ini berarti memang penting karena semua daerah, dan ini menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Keonok sih keonok kepentingan ini harus sekolah. Pasti setiap individu, setiap masyarakat, setiap keluarga ada kepentingannya terkait dengan pelayanan di dunia pendidikan. Makanya ini menjadi atensi, menjadi perhatian dari semua penyelenggara pemerintah, tidak terlepas dari presiden sampai ke Pak Bupati. Ada peraturan bupati juga yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi. Yang terakhir ini ada surat edaran Pak Bupati. Ini sekitar bulan Maret kemarin, nomor 625 tahun 2025 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan layanan kependudukan. Nah ini ada perbuk tentang gratifikasi, ada surat edaran ditegaskan lagi 2 bulan yang lalu oleh Pak Bupati terkait dengan pengendalian pencegahan korupsi di salah satunya adalah di dinas pendidikan atau di lingkungan bidang pendidikan. Makanya ini menjadi perhatian kita bersama. Latar belakang tadi sudah disampaikan Pak Sek bahwa kita penting untuk memahami sebagai acuan kita bersama untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang pendidikan lebih baik gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sampun kenal Pak Prabowo? Pun kenal ya? Nanti kenalan? Dereng. Tapi pun nanti ten TV ya? Nah, Pak Prabowo presiden kita ini punya 8 program nasional yang disebut dengan Astagita. Salah satu program pentingnya di sana yang nomor 7 Bapak Ibu sekalian adalah memperkuat reformasi birokrasi hukum, birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba. Jadi ini disebutkan Pak Prabowo. Makanya panjenengan kalau melihat di TV banyak tayangan-tayangan, banyak berita-berita terkait dengan progres yang dilaksanakan oleh teman-teman di APH, di aparat penegak hukum, baik di Kejaksaan, di Polri, KPK, untuk dalam rangka melaksanakan perintahnya Presiden berkaitan dengan Astagita, yaitu pencegahan atau pemberantasan korupsi. Nah ini yang juga harus diteruskan sampai ke lini yang paling bawah atau lini yang paling teknis, termasuk salah satunya di aspek pelaksanaan penerimaan murid baru atau yang dulu dinamakan dengan PPDB. Ini juga inline beberapa waktu yang lalu Pak Kadis Pendidikan, Pak Sekdin dan timnya, ini yang di sampingnya ini Pak Wakil Bupati
Pak PLT Bupati, kecilkan Mas, itu ada deklarasi. Nah ini ada deklarasi dari beliau, mungkin panjenengan sebagian mengikuti juga. Di sana ada statement beliau, Pemkab Gresik tegaskan komitmen tolak suap, gratifikasi dan pungli dalam penerimaan murid baru. Berita yang lain, Gresik tegaskan penerimaan siswa baru tanpa suap dan pungli. Gresik deklarasikan SPMB bersih, PLT Bupati sampaikan sanksi tegas bagi praktek suap dan pungli. Jelas ya? Jelas ya Pak PLT Bupati, disampaikan Pak PLT Bupati. Napa wonten ingkang nyoba? Ajenge nyoba napa iseng-iseng? Mungkin niki Pak Wakil Bupati atau Pak PLT Bupati akan konsisten melaksanakan ini. Makanya ini inspektorat ditugaskan untuk meneruskan ke semua stakeholder untuk mensosialisasikan secara luas agar komitmen ini mulai dari pemerintah pusat sampai di pemerintah daerah nanti dapat melaksanakan program Astacita, dapat melaksanakan komitmen dan perintah dari pimpinan daerah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Ya ini sedikit sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian. Sajane opo sih gitu ya, sajane opo pengertiannya terkait dengan korupsi ya. Beritanya saya pun kaget. Beritanya macam-macam nang TV, nang koran, nang media sosial. Tadi sedikit disampaikan Pak Sekdin, Pak Sekretaris Inspektorat, bahwa yang dinamakan korupsi ini ada mens rea, ada pelakunya, ada kegiatannya, ada ya perbuatannya gitu. Lah pelakunya siapa? Ya pelakunya mesti semua orang, terutama yang penyelenggara gitu. Pelakunya bisa setiap orang, termasuk yang kita khususnya di sini adalah penyelenggara negara, baik itu di tingkat perangkat daerah, dinas, badan, ataupun sampai di UPT sekolah, sampai di tingkat kelurahan dan desa, itu juga penyelenggara negara gitu. Bisa juga ya profesi-profesi yang terkait, bisa juga terkait dengan perusahaan atau korporasi atau swasta. Nah ini pelakunya, kalau panjenengan ada sebenarnya data-datanya banyak yang pelaku-pelaku terkait dengan tindak pidana korupsi ini ya hampir semua. Tapi kebanyakan memang yang mempunyai kewenangan dan mempunyai jabatan ini karena memang punya potensi besar untuk bisa masuk ke indikasi tindak pidana korupsi. Perbuatannya banyak Bapak sekalian. Nanti mungkin secara simultan ditambahkan oleh narasumber-narasumber yang lain. Kira-kira sajane perbuatan yang masuk tindak pidana korupsi itu apa? Nah di undang-undang ini kalau dirinci ada 30 jenis. Ini ada 30 jenis ini. Kalau panjenengan baca satu persatu ya, dibaca di pasal undang-undangnya itu ya, kalau teman-teman yang lulusan hukum pidana, hukum ini mungkin lebih paham gitu, lebih banyak mempelajari. Nah sekedar untuk panjenengan semua bahwa tindak pidana korupsi itu tidak hanya mungkin sebatas yang berita-berita di koran, ya, berita-berita di televisi yang ada kehilangan kerugian negara sekian dan seterusnya. Tapi apa banyak deliknya, ya itu tadi sampai di tingkat teknis pelaksanaan kegiatan di dunia pendidikan pun juga ada yang masuk kategori di tindak pidana korupsi. Makanya ini bagian dari awal atau mungkin dari warning kita semua yang ada di pelaksana pengambil kebijakan berkaitan dengan di dunia pendidikan atau di bidang pendidikan. Dari 30 tadi Bapak Ibu sekalian, di pasal tadi 30 itu diringkas lagi, dikelompokkan ada 7 gitu ya. Ada 7 jenis. Ada 7 jenis kategori tindak pidana korupsi.
Ya panjenengan biasa ngaji niku lek Al-Qur'an wonten 30 juz, ada 6.000 sekian surat, ada sekian ribu ayat. Kalau diringkas di Yasin, diringkas lagi di Fatihah, diringkas lagi ke Bismillah dan seterusnya. Nah ini dipakar tata pidana, hukum pidana juga diringkas gitu. Dari 30 tadi dikelompokkan, ada yang kaitannya dengan kerugian keuangan negara. Ini pasti keuangan itu macam-macam. Ada keuangan dari sumber APBN, APBD, termasuk yang di APBDes, termasuk yang masuk ke sekolah-sekolah itu juga ada dana-dana dari BOS. Maka ini menjadi konsen dari pemerintah untuk bisa mengoptimalkan anggaran-anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Ada namanya penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada perbuatan curang, ada gratifikasi dan terusnya. Jadi ada dari 30 dikelompokkan lagi menurut undang-undang ini ada 7. Ya ini macam-macam tadi Bapak sekalian. Tidak perlu dihafalkan. Nanti lebih ingin tahu, ya panjenengan bisa buka di undang-undangnya gitu. Tapi prinsipnya bahwa di sana tadi kalau dikatakan korupsi itu ada pelakunya, ada peraturan yang dianggar, ada kerugiannya, ada yang diuntungkan gitu. Jadi ada 4, paling tidak ada 4 unsur terpenuhinya tindak pidana korupsi itu. Yang pertama ada pelakunya, ditemukan pelakunya bisa tunggal, bisa berjamaah. Yang kedua ada peraturan yang dilanggar, entah itu undang-undang, peraturan daerah, atau mungkin di peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi ada aturan yang dilanggar. Yang kedua ada kerugiannya, tadi ada kerugian keuangan negaranya. Dan yang terakhir ada yang diuntungkan gitu. Karena ada yang dirugikan berarti ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan bisa juga perorangan, bisa kelompok, bisa perusahaan, dan bisa korporasi dan seterusnya. Jadi kalau ada 4 unsur tadi itu, ya dari teman-teman APH pasti ini masuk ke tindak pidana. Kalau kaitannya dengan keuangan negara berarti tindak pidana korupsi. Nah ini ada 3 yang seringkali seliweran gitu ya, seliweran di media, seliweran di berita gitu. Apa itu namanya gratifikasi, apa namanya suap, apa namanya pemerasan, atau mungkin di bahasa lain ada pungli dan seterusnya. Nah, ini 3 ini yang seringkali familiar gitu ya, familiar di panjenengan semua di berita-berita gitu ya, di berita-berita, di informasi-informasi yang tersedia biasanya kaitannya dengan 3 hal ini: gratifikasi, suap menyuap, dan juga pemerasan. Ini yang termasuk di kategori 30 diperas 7. Nah, ada yang lebih sering muncul ini di tataran tata kelola pemerintahan kita, pemerintahan di Indonesia ini pada umumnya di negara ini. Karena datanya KPK yang dari semua kasus-kasus yang ada itu 60% sampai 70% ada di wilayah ini. Hampir 70% ada yang masuk di wilayah ini, wilayah gratifikasi, wilayah suap, dan wilayah pemerasan. Nah sekarang secara singkat apa bedanya gitu ya, bedanya apa? Gratifikasi, suap, pemerasan. Nah, untuk membedakan ini biasanya lebih ke latar belakang dan motifnya. Kalau gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan, pemberian. Saja ini juga ini pemberian yang ikhlas, tapi pemberian yang ditujukan kepada orang yang mempunyai kewenangan, mempunyai power untuk merubah kebijakan. Nah ini yang akhirnya nanti diindikasikan bisa merubah kebijakan, bisa merubah kewenangan. Makanya ini pemberian kepada yang punya jabatan. Ini namanya
gratifikasi. Ini sifatnya seperti hadiah biasa gitu. Hadiah biasa tapi nanti akan ada kriteria-kriterianya. Jadi gratifikasi ini masuk yang mana, masuk yang dibolehkan atau tidak dibolehkan, itu ada penjelasan lebih detail di edaran di peraturannya KPK gitu ya. Ini gratifikasi. Yang kedua, suap. Nah, suap ini lebih kepada ada kesepakatan di belakang gitu. Ada kesepakatan ada dua pihak. Ada kesepakatan dua pihak untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang suap. Kalau gratifikasi bisa jadi ada sepihak gitu ya. Jadi yang memberikan itu saja nih hadiah biasa misalnya gitu. Sudah rutin, sudah ya lumrah kadang-kadang. Tapi dalam undang-undang ada yang dikatakan ini masuk gratifikasi gitu. Karena penerimanya dan mungkin nanti jumlah nominalnya itu yang nanti membedakan apakah ini masuk gratifikasi atau tidak. Nah, yang suap ini ada kesepakatan antara dua pihak gitu ya. Antara yang menerima dan yang diterima, yang memberi itu ada kesepakatan untuk ya nanti di belakang untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kompensasi dan seterusnya. Nah, pemerasan ini yang sifatnya paksaan, sepihak, meminta secara paksa, sepihak. Jadi kalau sepihak ini dari kalau yang punya kewenangan atau punya kebijakan atau mungkin dalam rangka untuk penyelenggara negara dan seterusnya. Ini kalau pemerasan sifatnya memaksa ya. Yang minta itu aktif. Ini namanya pemerasan atau bahasa lainnya pungutan ya. Pungutan liar dan sebagainya karena tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau ada aturannya, ada pijakannya, ada regulasinya, ada yang mendasari yang mungkin tidak masuk di kategori ini. Nah, ini yang banyak berkutat permasalahan pelaporan tadi disampaikan Pak Sekretaris, masuk ke inspektorat, masuk ke kejaksaan, masuk ke Polres. Ini juga ada di area ini gitu, ada di 1, 2, 3 ini yang kebanyakan gitu ya. Ini mungkin nanti secara jelas bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Ada gratifikasi yang memang itu harus dilaporkan gitu, harus dilaporkan. Ada ketentuan-ketentuannya dan ada ya tadi nominalnya, ada jumlahnya, ada motivasinya, ada subjek yang diberikan itu mempengaruhi. Makanya nanti ada mekanisme bahwa ini harus dilaporkan, bahwa ini tidak perlu dilaporkan. Itu nanti ada ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, lebih detail nanti disampaikan. Nah, seperti ini ada beberapa contoh yang gratifikasi tidak perlu dilaporkan. Ya, ini panjenengan semua mungkin sudah tadi kan sudah lumrah ya. Jadi ini hadiah biasa. Pemberian dalam keluarga, ada seminar, ada penghargaan, ada hadiah langsung, souvenir, ada honor. Jadi yang legal pun juga ada yang memang gratifikasi atau pemberian itu sesuai dengan ketentuan dan tidak perlu dilaporkan. Tapi juga ada gratifikasi yang memang itu dilarang oleh peraturan atau undang-undang yang harus dilaporkan atau harus dikendalikan, gitu ya, dicegah. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, karena ini kadang-kadang ya bersifat jamak gitu ya, artinya kadang-kadang ini kebiasaan, tapi kita tidak tahu bahwa itu secara undang-undang, secara aturan sebenarnya tidak boleh. Dan kalau itu bersifat masif, bersifat terus-menerus, bersifat skalanya pada khalayak yang lebih luas, ya tentu nanti akan menjadi dampak potensi pelanggaran hukum. Nah, ini yang harus panjenengan pahami, khususnya nanti dalam pelaksanaan SPMB. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, harus tidak ada, dihindari terkait dengan gratifikasi, suap dan pungli. Kalau ada itu nanti ditunggu sanksinya akan dilaksanakan oleh pemerintah atau dinas pendidikan gitu ya.
Nah ini yang beberapa hal yang masuk pelaporan ke APIP atau ke inspektorat. Salah satunya di sini terkait dengan PPDB. Ada beberapa wilayah yang masuk ke kami, yang sebagian kita klarifikasi, sebagian kita mintai berita acara, sebagian kita fasilitasi, ya sebagian kita mediasi, kita selesaikan, kita tuntaskan. Nah ini agar tidak ada pengulangan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu, pada pagi hari ini sampai siang nanti disampaikan beberapa hal yang menjadi catatan kita bersama supaya pelaksanaan SPMB di tahun ini menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kalau ada data nasional, baru sekalian laporan-laporan PPDB yang lama itu ya secara nasional ada dan di Gresik pun ada. Kalau ada yang panjenengan ingin tahu, bisa ke inspektorat, ada laporan-laporannya dan ada yang sudah kita fasilitasi tadi, kita selesaikan gitu ya. Nah ini kalau kita bicara PPDB, ada transparansi dan juga ada beberapa hal yang patut dalam proses pelaksanaan kependidikan ini, ada tahapan-tahapan, ada ruang-ruang yang memang itu berisiko atau berawan ya, rawan adanya yang 3 hal tadi itu ya. Ada 3 hal, gratifikasi, suap dan pemerasan gitu. Nah ini ketika waktu pendaftaran di SPMB, ada ketika tahun ajaran baru gitu ya. Ini kan dunianya panjenengan semua gitu ya. Yang tahu persis panjenengan semua. Makanya nanti sebagai bahan evaluasi di lingkungan sekolah masing-masing, termasuk juga nanti menjadi tanggung jawab dan pengawasan dari teman-teman di dinas pendidikan gitu ya. Yang kemarin viral di beberapa tempat, meskipun kemarin yang viral di Surabaya terkait dengan di Gresik juga ada penahanan ijazah karena pekerjaan, karena masuk kerja, karena kontrak kerja dan seterusnya. Nah ini ada juga yang lama-lama penahanan ijazah yang ada di sekolah, entah motifnya atau latar belakangnya, tapi ini juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan case ini gitu ya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, sedikit menambahkan beberapa latar belakang atau penyebab gitu. Karena panjenengan ini di dunia pendidikan, di sekolah, baik itu di tingkat dasar maupun di tingkat menengah, ada beberapa teori mengapa tadi itu terjadi gitu ya. Ada gratifikasi, ada suap, ada pemerasan. Nah, ini ada beberapa teori yang melandasi mengapa itu sampai terjadi gitu ya. Nah ini teorinya seperti itu gitu ya. Teorinya ini kita sampaikan teori, tapi praktek di lapangan ya bisa jadi satu masuk, bisa keseluruhan menjadi penyebabnya. Di antaranya ya karena faktor individu gitu ya. Karena faktor individu, ya kebutuhan individu, kebutuhan personal, dan ini beberapa yang kita tangani di APIP, di inspektorat juga ada. Ini teman-teman Irbansus ini sedang memeriksa beberapa hal yang terkait di wilayah selatan. Gitu. Ngapun di wilayah selatan itu yang sempat rada rame gitu ya. Karena pelaporan berkaitan dengan proses di wilayah kependidikan di wilayah selatan. Ya meskipun ini mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi semangat dari teman-teman yang ada di dunia pendidikan, itu bagian dari yang harus kita selesaikan, bagian yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah, karena ini ada yang memang motifnya itu individu gitu. Ono sing main dewi, main dalam tanda petik gitu ya.
Ada yang memang ada kebutuhan individu dan mereka memanfaatkan institusi, memanfaatkan sekolah, memanfaatkan UPT dan seterusnya untuk kepentingan pribadi. Ada yang karena memang kesempatan, Bapak sekalian. Ada karena opportunity, karena pengelolaannya, anggarannya, pengelolaan standar operasionalnya ini tidak fit, tidak perform, tidak baik. Akhirnya ada celah-celah, ada peluang-peluang, itu ada penyalahgunaan, ada penyelewengan, karena memang ada sistem yang tidak diatur secara lebih rigid, lebih jelas, dan ini memungkinkan adanya, karena tadi di sini ada niatannya, misalnya ada niatannya, di sini ada peluangnya apa ya, kono duitnya bosake misalnya, ini salah satu contohnya. Mungkin ada iuran-iuran yang banyak di sana. Ada sistem yang belum diatur secara lebih jelas, ada mekanisme-mekanisme pelaksanaan kegiatan dan seterusnya yang tidak terlaporkan, tidak ada pengawasan dari secara melekat, baik itu di internal maupun dari instansi yang mengampu dan seterusnya. Ini karena tidak ada sistem yang baik, belum ada sistem pengawasan yang melekat, belum ada sistem pelaporan yang lebih rigid, akhirnya timbul ada peluang-peluang penyalahgunaan dan potensi yang tadi itu, gitu ya. Yang berikutnya, karena ya kadang ini menjadi bagian dari pemahaman atau pemakluman bersama, gitu. Ya, pengelolaan semuanya seperti ini, Pak, gitu ya. Karena ya model pelaksanaannya sudah berjalan bertahun-tahun ya seperti ini, ono iuran seperti ini, ada kegiatan yang harus ditopang ini, itu sudah berjalan bertahun-tahun dan selama ini tidak ada masalah. Nah, ini pemakluman, akhirnya ya dilanjutkan saja, gitu. Dilanjutkan saja. Nah, padahal itu kalau dinilai, kalau sudah menjadi berita, sudah menjadi viral, akhirnya nanti diperiksa, dimintai pertanggungjawaban, dimintai bukti dan seterusnya, akhirnya ketemu permasalahan di sana. Nah, ini nanti yang kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya yang tidak dilandasi dengan ketentuan peraturan yang ada, ya nanti harus dievaluasi, harus disempurnakan kalau memang belum sempurna. Makanya ini menjadi bagian dari penyebab, bisa dari faktor individu, bisa dari faktor instansional, institusi yang pengawasannya, yang SOP-nya belum bagus, sehingga ada celah penyalahgunaan atau penyimpangan yang baik itu tersengaja maupun tidak tersengaja. Nah, ini yang nanti harus kita evaluasi bersama, Bapak-Ibu sekalian. Ada beberapa hal, kalau panjenengan mengikuti berita-berita atau media-media, informasi-informasi, aparat penegak hukum termasuk KPK mempunyai banyak program dalam rangka untuk menekan atau memberantas atau mencegah korupsi. Ada beberapa sektor, ada beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk pencegahan, ya. Salah satunya adalah melalui dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan, mungkin nanti Pak Sekdin dan seterusnya, ini ada SPI pendidikan, gitu. Ada survei penilaian integritas pendidikan. Jadi KPK itu membuat program yang harus dilaksanakan di sektor pendidikan. Ya, ini akan dinilai setiap tahun progresnya seperti apa, dalam kerangka untuk apa? Yaitu tadi untuk mencegah dan meminimalkan tindak pidana korupsi. Karena bahasa Pak Dokter ini kan mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Mengobati wis nanti isok ketemu obatnya, gak isok ya gak ketemu obat. Tapi mencegah ini lebih baik, preventif lebih bagus daripada kita represif. Makanya ini bagian dari upaya kita untuk preventif agar pelaksanaan PPDB, SPMP kita menjadi lebih bagus ke depan, gitu ya. Ada penindakan-penindakan yang dilaksanakan itu karena memang sudah
masuk di ranahnya aparat penegak hukum dan menstreannya tadi, pelakunya dan juga kegiatannya memang sudah direncanakan dan seterusnya. Itu yang akhirnya masuk di area penindakan. Tapi kalau dalam pelaksanaannya itu masih ada toleransi ketidaktahuan atau mungkin skalanya yang kecil dan tidak direncanakan, ya biasanya masuk ke area pembinaan. Tapi kalau itu sudah direncanakan, skalanya besar, kerugiannya besar, ya pasti nanti masuk di area penindakan di aparat penegak hukum gitu ya. Ini sudah tidak bisa dihindarkan lagi kalau sudah skalanya besar, ada menstream pelakunya dan juga ada niatan direncanakan sejak awal, itu yang didesain sejak awal, itu yang akan memberatkan delik pasal pidananya. Upaya-upaya yang dilakukan Bapak sekalian sebenarnya di pemerintah kita di Gresik ini juga sudah masif, sudah kita laksanakan, sudah inline, sudah segaris, sudah selaras dengan pemerintah pusat gitu ya, dalam rangka untuk pencegahan. Contohnya ini Bapak sekalian, beberapa tahun itu kita juga melaksanakan fakta integritas, komitmen bersama. Semua perangkat daerah, semua badan, semua dinas, termasuk pimpinan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Dewan dan seterusnya sudah komitmen untuk bisa melaksanakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang bebas dari 30 delik tadi itu gitu. Ini ada komitmen, ada kesepakatan bersama, ada sosialisasi termasuk ke semua kecamatan dan desa, perangkat desa sudah kita sosialisasikan gitu ya. Nah, termasuk di Panjenengan ini salah satu segmen yang penting yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka untuk menciptakan tata kelola pelayanan yang baik dan pelayanan publik yang lebih bagus. Nah ini termasuk kita juga di supervisi KPK dalam rangka untuk pencegahan. Ada komitmen bersama, ada semua kepala dinas di sini juga disaksikan oleh tim KPK bahwa Gresik ini komitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari tadi yang disampaikan Pak PLT, bebas pungli, bebas gratifikasi dan seterusnya. Ini sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu menjadi komitmen bersama. Tinggal nanti semua sektor, tidak terkecuali di sektornya Panjenengan yang ada di Dinas Pendidikan menjadi salah satunya. Sosialisasi sudah kita laksanakan dan seterusnya, sehingga harapannya nanti ya secara bertahap, secara berkala ada perbaikan-perbaikan yang signifikan gitu ya. Sehingga upaya kita goalnya itu adalah pelayanan yang berintegritas, Tadi di sambutan Pak Prabowo yang di Hari Kebangkitan kemarin itu ada disebutkan juga kaitannya dengan mari kita jalankan pemerintahan ini dengan integritas. Bahasa apa integritas itu? Wonten sing ngerti kan? Napa integritas niku? Jujuran nggih. Wonten malih? Napa integritas niku? Napa pabritas? Napa panganan getas? Nggih niki bahasa hukum nggih, bahasa birokrasi, bahasa pemerintahan. Nggih leres tadi termasuk salah satunya kejujuran. Artinya apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, apa yang dipertanggungjawabkan itu selaras. Kalau dalam konteks kita melaksanakan kegiatan atau program, apa yang direncanakan, apa yang telah direalisasikan dilaksanakan, apa yang dipertanggungjawabkan itu selaras sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kalau dalam konteks individu personal ya apa yang dipikirkan, apa yang diniatkan, apa yang dikerjakan
apa sing diomongno, apa sing dilakoni, apa sing disampaikan ya itu sama gitu ya, tidak beda. Itu yang dikatakan integritas. Nah ini ada ciri-cirinya, ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab gitu ya. Ada adil, ada peduli, ada mandiri dan seterusnya. Ini bagian dari integritas menurut versinya birokrasi, termasuk yang disosialisasikan oleh teman-teman di APH dan KPK gitu ya. Makanya ada tuntutan juga, ada sistem pendidikan yang berintegritas tadi. Ya nanti tinggal implementasinya, tinggal pelaksanaannya di panjenengan semua yang sebagai pelaku di sektor pendidikan gitu ya. Nah, yang terakhir, alhamdulillah. Oke, sampai di sini mungkin sebelum dilanjutkan, karena biasa elek sekolah ini kan wonten ujian nih, ujian. Nah ini saya sebelum dilanjutkan dari Pak Kedut di Polres, nanti ada dari Kejaksaan, dari tim penyuluh yang diverifikasi, validasi KPK ini, yang jaket biru ini juga perwakilannya KPK, karena disertifikasi KPK untuk bisa memberikan penyuluhan terkait dengan tadi gratifikasi dan seterusnya. Ini saya kasih kuis, bisa kuis ya. Wonten sing betok HP, nanti ada hadiahnya, di hadiah. Sana ya hadiah ya. Biar nggak ngantuk, Sudah punya HP, monggo yang punya HP yang mengikuti kuis nanti dapat hadiah dari Inspektorat untuk mengingatkan tadi yang panjenengan dengarkan silir-silir, samar-samar atau munggah kedengaran, nanti di kuis ini ada, nanti dapat hadiah. Semoga yang sempat bisa langsung masuk di sini ya. Yang belakang kelihatan ya? Nggak kelihatan? Sebentar kok Pak, ini sebentar untuk mengingatkan apa yang materi-materi tadi ini, karena ini panjenengan kan ada yang di sekolah, ada pengajar ya, biasanya ono pretes, ono postes gitu ya. Ini sekedar mengingatkan aja. Dibesarkan Mas, dibesar-besar dah. Ini masuknya ke nah ini bisa masuk ke sini Bu. Bapak Ibu yang biasa main TikTokan, kayak jago-jago TikTokan ini, monggo pasti bisa ini. Sing Inspektorat boleh ikut ya. Yang Inspektorat atau yang dari sana tidak bisa ikut, tidak perlu ikut. Ini teman-teman yang di sekolah di sektor pendidikan, ini bisa masuk di sini dan masuk kodenya bergabung 944828. Barcode-nya kurang besar, bisa dibesarkan. Ada yang bisa di cross check yang bisa masuk Mas? Ada ya? Ada yang bisa masuk? 34. Iki sing teko piro iki? 200. Yang sudah bisa aktif berapa? Boleh nama asli, boleh nama samaran, atau yang penting nanti kalau dipanggil yang nilainya terbaik tahu namanya tadi ya. Nah ini ada berapa ini? Ada 46. Monggo
Yang masih proses ditunggu sebentar. Terus ini masih bergerak. Yang HP-nya bagus, yang adik-adik bisa ya, bisa join ya. Yang masih aktif, yang sering main game, ini pasti bisa ini. 1 menit lagi kita tutup, monggo. Yang masih belum bisa bergabung, ada berapa ini Mas? Ada 74 peserta. 75, 77, ya ini masih bergerak terus. Berarti masih ada yang berproses. 81, kayaknya sampai 100 ini. Barangkali tadi yang belum mendengarkan atau mungkin masih belum jelas, nanti di kuis ini ada beberapa yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. 87, ya 944828. Ini sampai 100 ini. Ya, 1 menit lagi, masih bergerak nih. Nanti bisa menyesuaikan. Kita mulai, ada beberapa soal, nanti monggo dilihat di masing-masing atau mungkin bisa dicek di sini. Langkah yang harus dilakukan kepala sekolah untuk mencegah terjadinya pungutan liar dalam proses SPMB. Nah, ini ada 4 alternatif jawaban. Mana yang menurut panjenengan? Tadi kita sampaikan setiap kegiatan harus punya ya. Ini yang benar 31. Waktunya cepet Bu. Waktunya 20 detik. Oh, belum sempat jawab. Nanti yang soal berikutnya dijawab. Ini ternyata yang benar 32, yang belum jawab kok banyak Mas. Belum selesai baca ya. Ya berarti harus fokus Bu, harus fokus lagi. Ini masuk di TPA nanti. Tadi belum konsentrasi, sekarang lanjut soal kedua. Monggo dicek masing-masing di HP-nya, waktunya 20 detik ya. Komite sekolah dapat berperan dalam pencegahan korupsi dengan cara. Nah, ini ada 4 alternatif juga. Monggo yang paling tepat yang mana? Karena ini bagian dari ekosistem di pendidikan, harus berperan juga Bapak Ibu yang ada di komite sekolah untuk bisa membantu meningkatkan kualitas kepengajaran. Nah, ini lumayan banyak karena sudah konsentrasi ya. Sudah langsung konsen. Yang belum jawab 23, yang belum benar 14. Nah, tapi yang sudah benar berarti tadi mendengarkan gitu dan menyimak soal pertanyaannya. Ada 87 yang sudah benar. Jadi prosentasenya sudah lumayan, berarti tidak ngantuk tadi itu.
Monggo lanjut yang ketiga, konsentrasi. Salah satu indikator transparansi dalam pengelolaan dana BOS adalah ada 4 jawaban juga terkait dengan laporan keuangan. Ini yang juga kadang-kadang diperiksa oleh BPK, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bapak Ibu yang ada di pengelola sekolah. Ini juga harus transparan gitu ya. Nah, jawabannya yang benar 87, naik. Berarti sudah tidak ngantuk lagi ini. Yang salah 9, durung jawab sih 29 ini. Gak ngatasi apa? Durung kan? Belum nggak ini kayaknya. Yang 29 nih. Ya mungkin waktunya ya, waktunya. Ini rankingnya siapa ini? Coba dicek. Bisa enggak? Yang nanti ya. Ya, masih 3. Ini ada berapa pertanyaan lagi? Berikutnya, monggo konsentrasi. Jika ditemukan indikasi gratifikasi kepada panitia SPMB, tindakan yang benar adalah, nah ini opsi-opsi. Kalau ada gratifikasi, ada suap, ya mestinya ada pelaporan, ada penyelesaian, ya tidak dibiarkan dan seterusnya. Nah ini monggo, ada 4 opsi pertanyaan, ada opsi jawaban yang paling tepat seperti apa, karena ini ya menjadi ada beberapa laporan terkait dengan itu. Nah, naik lagi. Yang benar 95. Naik lagi dari 126. Sudah 80% kayaknya ini. Sudah on ini. Sing belum benar 7. Keliru mocone iki kayaknya. Keliru mencet HP ini, kecilin HP ini. Sing durung jawab 24. Gak sempat meneh mocone iki paling. Oke, monggo dilanjut berikutnya. Salah satu bentuk pencegahan suap dalam penerimaan murid baru. Nah, ini SPMB. Upaya-upaya salah satu bentuk pencegahannya seperti apa gitu ya. Ada kaitannya dengan sistem, ada kaitannya dengan sosialisasi dan seterusnya yang menjadi bagian dari tugas kita bersama gitu ya, untuk mencegah terjadinya tindak suap yang bagian dari tindak pidana korupsi gitu ya. Yang benar 97, ya agak konsisten tadi ya, konsisten tadi di atas 90-an yang sudah benar ini ya. Sudah lumayan, sudah bagus. Yang masih belum jawab 23. Ini wonge podo apa enggak ini? Lek podo berarti memang gak ikut. Kok sekitar 23, 24 ini. Oke, next. Berikutnya, apa manfaat pendidikan anti korupsi bagi pegawai dinas pendidikan dan kepala sekolah? Nah, ini ada 4 jawaban. Yang paling tepat yang mana? Karena tadi kita sampaikan kita harus melaksanakan SPMB dengan berintegritas gitu ya, yang bebas pungli dan bebas gratifikasi yang ditekankan oleh Pak PLT Bupati gitu ya. Oke, jawabannya nah naik sedikit. Nah, yang salah berkurang. Yang benar 99. Asmaul Husna ini 99. Sing belum jawab tambah 26. Boleh bolo ini sing gak jawab. Nambah bolo. Oke, berikutnya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Tadi kita sampaikan 30 jenis tadi itu. Dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok, menjadi ada berapa? Berarti tidak ngantuk tadi. Didelok jawaban itu juga apa ndak? Apa ono sing jawab 11? Kita cek jawabannya, apakah 7 semua
Atau masih ada yang belum jawab? Nah, sama ternyata. Masih 99. Sing salah yo 6. Berarti gak kerungu, ada 7 kali gak kerungu. HP ini salah tadi itu, yang 5 atau 7 itu ganti itu ya. Yang belum jawab 25. Nah ini kayaknya sing belum jawab ini kentaan baterai ya ini. Gak jawab ini. Oke, berikutnya, apa yang dimaksud dengan pungutan liar atau pungli dalam konteks SPMP? Nah ini tadi kita wanti-wanti Pak Bupati, Pak PLT Bupati jangan sampai ada pungli. Nah pungli itu bahasanya apa gitu ya, bahasa sederhananya apa, yang umum itu seperti apa gitu. Apakah sumbangan, apakah bentuk biaya administrasi dan seterusnya, ini yang menjadi atensi kita bersama gitu ya. Oke, jawabannya yang benar. Loh, memang konsisten ini ya. Di antara 90-an ini belum bisa naik ke 100. Belum bisa naik ke 100 yang ada. Yang salah masih 8. Yang belum jawab, nah tetap ini berarti orangnya sama ini, nggak jawab ini. Paketannya hilang. Paketan entek gak situ jawab ya. Daftar tapi gak situ jawab berarti paketan entek. Yang salah 8, yang benar 98. Persentase dari 132 ya sudah. Ya, kalau kategori lumayan 80-an persen berarti tidak ngantuk gitu ya. Pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk gratifikasi yang harus diwaspadai panitia SPMP. Nah, ini apa? Apakah bersikap ramah? Apakah hadiah? Apakah pemberian? Nah, ini yang dikatakan gratifikasi tadi itu bahasa umumnya apa gitu ya. Ini kalau sudah mencapai 100% berarti sudah berhasil. Oke, lah mana turun ini? Kok malah sing salah 20? Salah moco ini. Kakean soal lah, kok salah moco ya? Soal ke-7 ini. Soal ke-9 ini. Turun ini. Ya, ini coba nanti di konsen lagi ini. Kakek soal ini Mas. Tinggal berapa ini? Tinggal 11. Oh. Enggak, tinggal 5 atau tinggal 7 ini. Oke. Berikutnya, pengelolaan dana pendidikan yang efektif harus memenuhi prinsip. Nah ini sing paling pas yang mana? Apakah eksklusif? Apakah transparan? Apakah diskriminasi? Karena ini prinsip-prinsip pengelolaan anggaran gitu ya. Pengelolaan anggaran ya dimanapun, termasuk yang dana-dana di sekolah maupun dana-dana di pemerintahan yang lain ya. Ya ini harus bersifat belum sampai 90 lagi. Jadi harus transparan, akuntabel gitu ya. Jadi harus transparan dan akuntabel. Harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Masih 89 yang benar. Oke, siap. Berikutnya, di bawah ini merupakan ciri-ciri gratifikasi kecuali. Nah, ada kecualinya ini.
ciri-ciri gratifikasi kecuali berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban, menimbulkan konflik kepentingan gitu. Ada kecualinya, berarti yang bukan ciri-cirinya. Oke, hasilnya ternyata grafiknya menurun. Grafiknya menurun. Nek ujian sekolah soalnya pinten Bu? 100 nggih. Oh 10. Ujian sekolah biasa pinten? 100 nggih. Ini masih ada 5 lagi nih. Ayo Mas dipercepat ayo. Berikutnya satu lagi, salah satu upaya pencegahan korupsi di sekolah. Apa tidak buat laporan? Apakah harus ada pungli? Apakah keuangannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan? Gitu ya. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi di sekolah. Gitu ya. Iki mestinya bisa 100 yang betul ini. 100 lebih. Waktu ini juga lumayan panjang ini. Oke. Next. Belum. Loh, ini bagus kan? Sudah bagus toh 97 ya? Naik lagi, mestinya ini belum ada yang rekor 100. Yang jawabannya yang benar 100 belum. Yang pertama salah ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait praktek korupsi dan pungli di lingkungan pendidikan? Biasa sing laporan itu nang inspektorat Pak Sengkata, atau ke dinas pendidikan. Tapi kalau memang itu bisa diselesaikan dan memang tidak berdampak ya di sekolah itu lebih bagus. Kalau memang skalanya karena bukan perencanaan atau bukan ada desain di awal, ada niatan sejak awal itu ya. Karena ketidaktahuan itu mestinya di sekolah bisa diselesaikan di tingkat sekolah ya. Tidak perlu ya dibuat besar kalau memang itu ketidaktahuan. Tapi kalau memang perlu konsultasi, perlu ada fasilitasi, perlu melaporkan ke inspektorat atau ke dinas pendidikan untuk dimediasi, difasilitasi ya, itu lebih bagus. Tapi kalau sudah ada tindak pidananya yang menjadi ranah teman-teman di APH, yaitu menjadi delik pasal pelanggaran gitu ya. Nah ini 99 rekor yang sama tadi 99, sing salah sing papat. Wonge padha kaya iki. Wonge teko ta? Sing papat ki teko apa nang omah? Kok sing salah iki wonge teko ta? Ya, baik, berikutnya satu lagi soal nomor 14, ketidakadilan dalam hak pendidikan karena praktek gratifikasi disebabkan oleh karena ketidakadilan adanya kesenjangan, adanya konflik, adanya diskriminasi, pihak yang ditamakan dan seterusnya. Ini mestinya jawabnya bener nih gini. Gak benar berarti
salah ketik, ya, salah ketik atau orangnya tidak hadir di sini, absen. Ya. Oke, grafiknya muncul 100 belum. Belum 100 ini. Loh. Tambah mudun. Sing salah 22. Golek bolo sing salah. Ya oke, next. Membacanya kurang cermat gitu ya. Apa peran kepala sekolah dalam mendukung pencegahan korupsi di lingkungan sekolah? Nah ini kalau dibaca perlahan-lahan pasti tidak salah gitu. Peran kepala sekolah dalam mendukung pencegahan korupsi di lingkungan sekolahnya. Apakah perlu ada transparansi? Apakah perlu minta hadiah? Apakah perlu mengabaikan pengaduan gitu ya. Jadi jawabannya ya seperti yang sebelum-sebelumnya tadi itu. Jadi prinsip-prinsipnya harus ada transparansi, harus ada akuntabilitas gitu ya dalam pengelolaan. Dan ini tidak hanya berlaku di sekolah, tapi semua dinas, semua lembaga pemerintah ini menjadi pedoman kita semua dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan maupun tata kelola keuangan negara gitu ya. Nah ini rekor, ini 100 pas. Wah, tepuk tangan. Sing salah siji iki disengaja salah. Ben ono sing salah ini. Mosok bener kabeh. Dipikir malaikat kene bener kabeh. Ono sing salah ini sengaja disalahno ya. Sing belum jawab berarti paketan entek. Nanti dikasih paketan ini. Oke, berikutnya sudah habis. Oh, sudah habis. Kita lihat sopo sing juara pertama. Sing paling akeh benere. Nah, SMP 1 Gresik juara 3. Juara 2 iki Pak Wahyu apa Bu Wahyu? Juara 1 nanti mau Jamal Fahmi Amrizal. Fahmi Amrizal mana yang merasa? Oh nih adik masih sini. Fahmi Amrizal, tepuk tangan. Kayak mocone serius sih, kayak digawe ujian nih. Sini. Fahmi Amrizal. Sing kedua Wahyu. Mana Wahyu? Bu Wahyu apa Pak Wahyu ini? Pak Wahyu ini. Bu Wahyu, oh ini Bu Wahyu. Monggo Bu Wahyu. Satunya SMP 1 Gresik. Oh SMP 1 sama ini ya. Ini SMP mana? SMP 4.
Bapak Ibu sekalian, selamat untuk adik-adik dan ibu tadi yang mengikuti secara cermat, dan juga yang lain tentu juga sebagai bahan mengingatkan kita bersama dengan santai, ya, dengan rileks kita mengikuti materi terkait dengan upaya kita bersama untuk melaksanakan SPMB sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan yang bersih, yang bebas korupsi, sesuai dengan pedoman dari pemerintahan Pak Prabowo dan juga komitmen dari Bupati, Wakil Bupati Gresik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dengan santai tadi bisa menjadi bagian dari mengingat kita bersama, menjadi warning kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menjadi keberkahan bagi anak didik kita, bagi keluarga kita dan juga masyarakat Gresik. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup dengan kuis dengan pantun gitu ya. Apa pantunnya ini? Cakep, dereng tuh. Beli ikan ke pasar Gresik, beli tasbih ke kota Bekasi. Dinas pendidikan semakin asik jika SPMB tanpa gratifikasi. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.